Saat berantem anak ini pul kakak sekali. Mendapatkan masalah sendiri. Lalu anak ini didorong jatuh. Tidak sengaja dada kena vas lalu pecah. Tapi ibu tiri tidak peduli. Dan kejam suruh bocah ini harus memohon. Lalu teken tubuh anak ini ke pecahan vas tadi. Tindakan ini membuat dia merasa sakit. Ketika melarikan diri. Tapi dihentikan oleh ibu tiri di tebing laut. Menghadapi wajah yang jelek. Dia ketakutan mundur ke belakang. Namun ibu tiri perlahan maju ke depan. Membuat bocah ini jatuh ke laut. Bocah ini terus berjuang teriak minta bantuan. Tapi wajah ibu tiri jelas tidak ada rasa kasihan sama sekali. Hanya diam melihat dia tenggelam dalam laut. Yang lebih kejam adalah ibu tiri untuk tidak dapat masalah di masa depan. Dalam malam yang begitu sepi, kejam bunuh ibu punya anak itu. Semua orang berpikir dia hilang dari dunia ini. Tapi tidak tahu puluhan tahun ke depan. Dia sudah kembali untuk balas dendam. Ternyata ketika Aran jatuh ke dalam air, tidak sengaja ditemukan oleh Bibi Man. Di bawah bantuan dia, pegang klub paling mewah di wilayah situ. Hari ini manajer punya klub Mia. Tiba-tiba masuk ke rumah Aran. Panik kasih tahu dia ada sesuatu terjadi dengan pengawai bernama Wai. Dan sekarang Wai dengan perut besar mencari selingkuhan lakinya. Dan pacar ini bukan orang asing. Adalah saudara beda ibu punya Aran. Dia masih seperti dulu suka bully orang lain. Membuat anak orang lain hamil. Tidak mau tanggung jawab lalu mencari happy di tempat lain. Wai melihat Sao sedang berbaring di tempat tidur. Langsung marah. Keluarkan pistol dari tas. Ingin bunuh pria ini. Sao demi keselamatan diri sendiri. Langsung menghibur dia. Jelasin bahwa dia dengan orang itu hanya hubungan teman. Tapi Wai tidak peduli kata-kata itu. Dan tanya apakah dia akan menikah dengannya. Demi nyawa sendiri, Sawi langsung setuju. Yang penting turukan senjata dulu, langsung ke gua. Wai mendengar itu langsung tidak sadar lagi. Sawi ambil kesempatan itu, ambil pistol. Lalu dorong Wai ke tempat tidur. Dia tidak peduli dengan perut ini. Terus mengancam. Lalu berkata tipe wanita seperti kau masih berpikir bisa masuk ke keluarga orang kaya? Jangan mimpi di siang hari lagi. Dan Aran juga tahu dari manajer. Pacar Wai adalah musuh kecil dia. Tahu musuh di depan mata. Aran langsung ke hotel. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Seorang hidup kembali seperti Aran, mata penuh dengan niat bunuh. Di wajah tidak ada rasa takut. Bertemu pria ini di jalan kalian harus hati-hati. Karena dia adalah bajingan. Tidak hanya membuat pacarnya hamil. Dan menyiksa gadis ini. Bos Aran mendengar kabar langsung datang. Untuk selamatkan pengawai dia. Dia akan bertarung tidak peduli itu siapa. Satu orang naik, satu orang turun. Mereka sepertinya menekan tombol di waktu yang sama. Ketika pintu dibuka ada masalah muncul. Ternyata salah orang. Satu masuk satu keluar, waktu yang tepat. Seperti itu lewat musuh. Aran melihat Wai sedang. Yang berwarna merah itu penuh di lantai. Jadi langsung bawa ke rumah sakit. Namun saat di jalan ke sana. Sekali lagi kecelakaan. Lampu belok kiri jelas sedang warna hijau. Tapi mobil di depan tidak bergerak. Walaupun Aran terus menekan tombol hotel. Mobil depan masih diam tidak mau gerak. Melihat Wai sedang sakit seperti itu. Aran langsung kesal. Hei cepat belok kiri. Tidak, tunggu saja. Tidak melihat saya sedang sibuk. Mendengar kata-kata ini membuat Aran lebih marah lagi. Lalu balik ke mobil pakai sabuk. Mulai tindakan yang keren. Sekarang pria ini tidak tenang duduk di mobil. Marah ingin turun kasih tahu. Tidak menyangka pria kita baru keluarkan kartu nama.
lalu langsung pergi. Tindakan ini membuat orang itu hanya bisa diam. Juga tidak tahu mobil punya Aran sudah membuat siapa marah. Seorang gadis antar ayah masuk ke rumah sakit. Tiba-tiba di depan muncul seorang. Saat panik dia salah injak kaki rem. Melihat dua mobil cium. Sudah tabrak orang dan mau ambil tempat tidur. Ini membuat Aran sangat marah. Kesal langsung tarik kembali tempat tidur. Ini adalah teman sejak kecil. Tapi bertemu lagi kali ini dengan cara begitu sulit. Perawat jemput orang punya saya. Bukan kau. Mohon tunggu sebentar, saya panggil orang lain jemput. Maaf. Setelah beres kedua pasien, mereka langsung bahas soal kerusakan mobil. Ketika gadis ini coba cek kondisi mobil, saat bangun tidak sengaja mau jatuh. Seperti biasa Aran langsung menahannya. Tapi ditarik sama gadis ini ke tanah. Mereka langsung akting satu film drama. Terus memandang. Tapi tidak perhatian kalung punya Aran. Tapi setelah bangun, kalung itu menarik perhatian punya gadis ini. Dia melihat Aran. Momen dulu yang sangat manis. Ternyata mereka adalah teman sejak kecil. Ketika Aran dibully, hanya dia yang diam di sampingnya. Ketika gadis ini sebut nama, Aran langsung shock. Siapa? Oh? Menghadapi pertanyaan dari Aran, gadis ini langsung bilang dia adalah Minta. Kebetulan tunjuk ke cincin itu. Tapi dihentikan oleh Aran. Minta ingin melihat cincin. Karena dia ingat. Di cincin itu ada nama Puyibu Aran. Dia sudah tahu siapa Minta. Tapi tidak mau ungkapkan identitas akan ganggu rencana untuk balas dendam. Jadi tiba-tiba dorong Minta. Sekarang ayah datang tepat waktu. Aran mencoba omong kata-kata sulit didengar. Untuk sembunyikan identitas. Lalu berbalik dan pergi jauh. Aran balik ke mobil. Di dalam otak hanya ada adegan. Ketika dia dijauhi anak lain dan dibully. Hanya Minta yang mau main sama dia. Ketika diri sendiri terluka. Hanya Minta yang kasih makanan untuk dia. Dan bantu cuci lukanya. Menghadapi gadis yang dia cinta. Aran ingin bicara dengannya. Tapi demi balas dendam, dia tidak punya pilihan lain. Hanya bisa sembunyikan identitas aslinya. Kebetulan saat ini, Sida tahu anak dia membuat orang lain hamil. Bahkan sampai keguguran. Untuk anak tidak masuk penjara. Sida kejam ingin bunuh gadis ini. Pergi ke rumah sakit tidak harus negokin orang sakit. Dan bisa membunuh orang. Tapi tidak harus menggunakan senjata. Bisa pakai mulut. Sida ingin hapus bukti kejahatan anak. Pertama menyiksa Wai. Menggunakan jari teken ke jarum di tangan Wai. Wai sakit mohon pada dia. Tapi tidak dapat jawaban. Lalu Sida mulai serang dia. Menginjak-injak martabat. Untuk ikat anak saya. Membuat diri sendiri hamil. Dia tidak butuh kau. Juga tidak butuh anak. Tahu gak kenapa? Karena kau adalah sampah. Sekarang Aran juga datang ke rumah sakit untuk negokin Wai. Sida pelanggaran terhadap martabat seseorang. Mengejek hidupnya hanya untuk menjualnya kepada orang lain. Lalu bilang dia mancing anaknya. Masih berani hidup di dunia ini lagi. Menggunakan kata-kata kejam untuk sakiti Wai. Tapi trik ini berhasil. Wai karena disiksa jadi sedih. Di bawah niat baik dari Sida. Dia melihat perut lalu muncul pikiran baru. Ketika Aran masuk ke dalam. Tiba-tiba melihat Sida di lift. Dia merasa ada yang salah. Jadi langsung ke ruangan Wai. Tapi ketika sampai. Wai sudah hilang. Hanya ada bekas merah di tempat tidur. Ketika Aran lari keluar cari Wai. Tiba-tiba terdengar ada orang bunuh diri. Ketika dia turun ke bawah menemukan. Wai sudah meninggal. Aran tidak bisa menerima kenyataan ini. Melihat ke kamar Wai. Tahan air mata untuk tidak jatuh. Tapi tokoh masyarakat seperti Sida.
Baru bunuh orang lalu wajah terlihat seperti tidak terjadi apa. Kebaliknya datang ke konferensi pers. Dia dari dulu tidak suka sama orang miskin. Tapi di depan semua orang, bilang manusia harus persamaan. Ini sangat lucu sama sekali. Dan sekarang Aran juga bawa kebencian masuk ke dalam. Ingin habisi ibu tiri yang jahat ini. Kau adalah pembunuh. Sida sekarang tidak tahu. Pria di depan ini adalah Aran. Mengancam dia jangan omong aneh. Tapi Aran tidak takut sama sekali. Dengan sikap dingin ditertawakan dengan kata-kata kasar. Orang tidak pernah dimaluin seperti Sida langsung marah. Panggil security untuk beri pelajaran. Dia dengan satu tangan pegang leher security. Lalu buang ke lantai. Berbalik lalu tendang orang itu. Aran kasih tahu Sida. Tidak lama lagi akan membuat dia ingat namanya. Bahkan saat pergi juga harus ingat. Lalu mengancam. Pasti akan membuat dia merasakan rasa pahit di dunia ini. Ini bukan pertama kali mereka bertemu. Juga ungkapkan rencana balas dendam Aran resmi dimulai. Tapi rencana ini ditolak oleh Bibi Man. Karena dia tahu sifat jahat punya Sida. Tidak mau Aran karena itu jadi terluka. Tapi tidak peduli Bibi Man omong apa. Aran tidak mau dengar. Dia bukan anjing liar bisa disiksa kapan lagi. Tapi tujuan balas dendam pertama punya Aran adalah sang kakak yang suka bully dia. Karena sangat mengerti sikap jahat orang itu. Dia kontak ke sahabat adalah Kani. Dia adalah model profesional. Body seksi melelehkan hati orang lain. Tentu saja Karkani baru muncul. Langsung menarik perhatian dari Sawi. Melihat gadis yang cantik seksi di depan. Air ludah dia sepertinya mau jatuh. Baru bertemu. Melihat Aran sudah transfer 2M. Melihat uang ini Kani juga kaget. Tapi uang ini tidak gratis. Aran kasih satu permintaan. Tidak perlu tahu kau melakukan cara apa. Harus membuat Sawi main di klub dia. Ini sangat gampang. Masalah